Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Gimana kabar ikhwah semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi kitab At-Tibyan fi Adab Hamil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan fi izaril ilm, bagaimana memuliakan ilmu. Tentunya sebagai seorang pengajar Al-Quran, dia harus memuliakan ilmu Al-Quran yang dia dapati. Bagaimana caranya ialah disebutkan di kitab ini, seorang guru ngaji jangan sampai datang ke rumah muridnya untuk mengajarkan Al-Quran. Meskipun muridnya ini orang yang terpandang atau anaknya penguasa, tetapi seharusnya ialah muridnya yang datang ke rumah gurunya untuk belajar. Begitulah kita memuliakan ilmu. Pembahasan setelahnya ialah fi tausi' majlisil ilm. Hendaklah seorang guru itu mengajar Al-Quran, dia mengajarnya di tempat yang luas sehingga para muridnya itu bisa duduk dengan tenang dan nyaman. Rasulullah SAW bersabda, khairul majalisi awsa'uha, yang artinya sebaik-baik majelis ialah tempatnya yang luas. Riwayat Abu Daud dalam sunannya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan fi adabil muta'allim, artinya adab seorang murid ketika belajar Al-Quran. Yang pertama, seorang murid ini harus menjauhi perkara-perkara yang membuat dia tidak bisa mendapatkan ilmu dengan sepenuhnya. Kemudian dia harus membersihkan hatinya dari dosa-dosa agar Al-Quran itu bisa masuk ke dalam hatinya dengan hafalan dan juga pemahaman. Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu. Yang artinya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, seluruh tubuh menjadi baik. Jika daging itu rusak, seluruh tubuh menjadi rusak. Ingatlah, daging itu ialah hati. Ada pepatah mengatakan, hati itu menjadi baik dengan ilmu sebagaimana bumi menjadi baik karena dijadikan pertanian. Maka hendaklah seorang pelajar bersikap rendah hati terhadap gurunya dan sopan kepadanya. Meskipun lebih muda, kurang terkenal dan lebih rendah nasab dan keturunannya daripada dia. Hendaklah seorang pelajar Al-Quran tetap rendah hati kepada gurunya, karena dengan rendah hati itu maka ilmu itu akan masuk kepada dirinya. Ada syair mengatakan, ilmu itu tidak boleh mencapai pemuda yang menjongkokkan diri, sebagaimana air bah tidak boleh mencapai tempat yang tinggi. Dan juga seorang murid ini senantiasa harus patuh kepada gurunya, sebagaimana orang sakit atau pasien yang menerima nasihat dokter yang menasihati dan mempunyai kepandaian. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan setelahnya, yaitu dengan siapa kita belajar ilmu agama. Seorang murid, janganlah dia belajar kecuali dari orang yang lengkap keahliannya, lengkap ilmu agamanya, menonjol keagamaannya, nyata pengetahuannya, dan terkenal kebersihan dirinya. Muhammad bin Sirin dan Malik bin Anas serta para ulama salaf mengatakan, ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama itu. Seorang murid Al-Quran mesti memuliakan gurunya dan meyakinkan kesempurnaan keahliannya dan keunggulannya di atas golongannya, karena hal itu lebih dekat untuk mendapatkan manfaat dari gurunya. Sebagaimana ulama masa lalu, apabila pergi kepada gurunya, dia sedekahkan sesuatu seraya berkata, ya Allah, tutupilah keburukan guruku dariku, dan janganlah hilangkan keberkatan ilmunya dariku. Ada sahabat Imam Syafi'i bernama Rabi, dia mengatakan, aku tidak berani minum air sementara Imam Syafi'i memandang kepadaku karena kewibawaannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, termasuk kewajibanmu terhadap guru ialah engkau memberi salam kepada orang-orang secara umum dan mengkhususkannya dengan suatu penghormatan. Hendaklah engkau duduk di depannya dan tidak memberi isyarat di dekatnya dengan tanganmu ataupun
mengedipkan kedua matamu. Janganlah engkau katakan di depannya, si fulan berkata lain dari yang engkau katakan. Jangan mengumpat seseorang di dekatnya dan jangan bermusyawarah dengan kawan dudukmu di majelisnya. Jangan memegang bajunya jika dia hendak berdiri. Jangan mendesaknya jika dia malas dan jangan merasa bosan karena lama bergaul dengannya. Patutlah pelajar melaksanakan adab-adab yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah pelajar menolak umpatan terhadap gurunya jika dia mampu. Jika tidak mampu menolaknya, hendaklah dia meninggalkan majelis itu. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan setelahnya, ialah fi adabi dukhul ila majelis ilmu. Bagaimana adab-adab ketika masuk di majelis ilmu. Adab ketika masuk di majelis ilmu ialah yang pertama, sudah sikat gigi dan mengosongkan hati dari hal-hal yang menyibukkan. Kemudian ketika masuk dia harus izin kepada gurunya. Setelahnya dia memberi salam kepada para hadirin yang duduk di majelis itu, terkhusus kepada gurunya. Ketika masuk di majelis, janganlah seorang itu melangkahi bahu orang lain untuk bisa mendapatkan tempat di depan, tetapi hendaklah dia duduk di tempat yang bisa dia duduki. Kecuali jika guru mengizinkannya untuk maju, maka tidak apa-apa dia untuk maju. Dan jangan sampai dia menyuruh orang untuk berdiri di tempat duduknya, kemudian dia duduk di situ. Janganlah dia duduk di tengah halakoh, kecuali jika ada keperluan. Janganlah duduk di antara dua kawan tanpa izin keduanya. Tetapi jika keduanya melapangkan tempat untuknya, dia pun boleh duduk merapatkan dirinya. Selanjutnya pembahasan di adab thalibul ilm ma'a rifaqihi, yaitu adab seorang penuntut ilmu agama kepada kawan-kawannya. Hendaklah seorang itu selalu bersikap sopan kepada kawan-kawannya yang sedang menuntut ilmu dan kawan-kawan yang ada di majelis, karena ketika dia bersifat sopan kepada kawan-kawannya, maka ketika itu dia juga bersifat sopan kepada gurunya. Kemudian dia duduk di majelis, dia duduk seperti orang yang menuntut ilmu, bukan seperti orang yang mengajarkan ilmu. Dan janganlah dia menguatkan suaranya tanpa keperluan, jangan tertawa di majelis ilmu, jangan banyak bercakap tanpa keperluan, jangan bermain-main dengan tangannya ataupun lainnya, jangan menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa keperluan, tetapi menghadap kepada guru dan mendengarkan setiap perkataannya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan fi ikhtiyari afdal awqati syekh wa fi sabri ala al-ilm. Bagaimana kita mencari waktu yang pas untuk belajar dengan guru kita, kemudian sabar terhadap ilmu. Maka seorang murid perlu memperhatikan bagaimana dia itu tidak datang kepada gurunya ketika gurunya dalam keadaan sibuk atau dilanda kejemuan atau ketakutan atau kesedihan atau kegembiraan atau kehausan atau mengantuk atau lagi gelisah atau hal-hal lain yang dapat menghalangi guru untuk dapat mengajar dengan baik dan serius. Hendaklah dia memanfaatkan waktu-waktu di mana gurunya dalam keadaan sempurna, sehingga dia bisa mendapatkan ilmu yang sempurna. Dan juga seorang murid ini harus kuat untuk menahan ketegasan gurunya dan keburukan akhlak gurunya kalau ada. Jangan sampai ketegasan gurunya dan juga keburukan akhlak gurunya membuat dia tidak mendapatkan ilmu dari gurunya. Pembahasan selanjutnya ialah fihirsil ala ilm. Hendaklah seorang murid ini selalu menjaga ilmu. Termasuk ada pelajar yang amat ditekankan ialah gemar dan tekun untuk ilmu pada setiap waktu yang dapat dimanfaatkannya dan tidak puas dengan yang sedikit, sedangkan dia boleh belajar banyak hal. Janganlah dia memaksa dirinya melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukannya supaya tidak jenuh dan hilang apa yang diperolehnya. Jika mendapati guru sedang tidur atau sibuk dengan sesuatu yang penting, janganlah dia minta izin untuk masuk, tetapi bersabar sehingga dia bangun atau selesai dari kesibukannya. Bersabar lebih utama sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan
lainnya. Hendaklah dia mendorong dirinya dengan beristihad dalam menuntut ilmu ketika lapang, dalam keadaan giat dan kuat, cerdas pikiran dan sedikit kesibukan sebelum nampak tanda-tanda ketidakmampuan dan sebelum mencapai kedudukan yang tinggi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tuntutlah ilmu sebelum kamu menjadi pemimpin." Juga Imam Syafi'i mengatakan, "Tuntutlah ilmu sebelum engkau menjadi pemimpin. Jika engkau sudah menjadi pemimpin, maka tiada lagi waktu untuk menuntut ilmu." Pembahasan selanjutnya ialah fi tabkir fil qiraah wa fi nafsil hasad wal ajab. Hendaklah seorang murid ini datang kepada gurunya di pagi hari untuk belajar Al-Quran dan juga menghilangkan rasa hasad dan juga rasa bangga terhadap dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Yang artinya, "Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu pagi hari." Maka hendaklah seorang murid ini memelihara bacaan hafalannya dan tidak mengutamakan orang lain pada waktu gilirannya, karena mengutamakan orang lain dalam hal ibadah adalah makruh. Dan juga seorang murid ini jangan sampai iri hati kepada seorang kawannya atau lainnya, atau suatu keutamaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, atau suatu keutamaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, dan jangan membanggakan dirinya. Tentunya dengan menghilangkan rasa bangga diri ialah dengan mengingatkan dirinya bahwa dia tidak mencapai hal itu dengan daya dan kekuatannya, tetapi merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah patut dia membanggakan sesuatu yang tidak diciptakannya, tetapi diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan juga cara untuk menghilangkan iri hati ialah dengan menyadari bahwa hikmah Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan keutamaan tertentu kepada orang yang dikehendakinya, maka patutlah dia tidak menyanggah dan tidak membenci hikmah yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Demikian ikhwah, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.